saya memilih untuk memilih pacar yang kaya, nggak apa-apalah tua sedikit gitu kan. Jadi itu diberikan keputusan oleh gallbladder, empedu. Jadi pada saat dia sudah memilih itu, tiba-tiba kan dengar omong, ih pacarnya tua banget, pasti itu cuma cari duitnya aja, matre, kita langsung goyah gitu kan. Ketersediaan cairan yang cukup bagi tubuh, ketersediaan nutrisi makanan yang cukup bagi tubuh bergantung pada kinerja lambung dan limpa. Kemarin kita sudah belajar mengenai limpa. Kecukupan tersedianya nutrisi dari makanan itu akan memberikan kecukupan bagi produksi darah dan qi. Masih ingat proses itu? Jadi kenapa root dari post-haven atau postnatal qi atau essence ini disebut adalah lambung dan limpa. Oke. Sampai di situ apakah ada pertanyaan? Kalau kemarin limpa, spleen itu tidak suka lembab kan? Lembab itu kan artinya lebih basah. Nah, lambung sebaliknya, lambung tidak suka kering. Kalau terlalu kering, di sana menyebabkan api lambung yang berlebihan, yang menyebabkan kita merasa perih, atau tiba-tiba merasa lapar, langsung perih perutnya. Tetapi untuk bisa mencerna makanan, karena seperti ibaratnya memasak, jadi kalian bagaimana caranya memasak kalau nggak ada api gitu kan, nggak ada panas. Jadi api kemarin masih ingat saya sebutkan disediakan oleh ginjal, fire dari ginjal itu digunakan untuk proses penyerapan dan pencernaan. Jadi pada saat api ini terlalu lemah, tubuh kita terlalu dingin, pencernaan ini juga akan menjadi lebih terhambat. Jadi kenapa seperti kemarin kan sudah kita sama-sama sepakati kita manusia berdarah panas. Jadi panas ini akan membantu semua proses fisiologis. Jadi dengan catatan ini kita akan melihat bahwa apa yang kita masukkan ke dalam tubuh akan menggunakan pertimbangan ini. Kalau saya banyak minum es misalnya, tentu api di lambung kita itu akan cenderung lebih lemah. Jadi esnya boleh dikurangi. Kalau kata Sinse bukan dikurangi, nggak boleh dimakan. Saya masih suka tapi boleh diminum berarti ya. Jadi pertimbangkan untuk mengurangi asupan yang bersifat terlalu dingin ya. Kemudian coating pada lidah. Di lidah, pernah nggak memperhatikan lidah pagi-pagi? Jadi coating di lidah itu dipandang sebagai residu dari proses pencernaan. Jadi pada saat lambung kita bekerja dengan baik, kita akan memiliki coating di lidah. Jadi coating itu sesuatu yang menunjukkan bahwa lambung kita masih bekerja. Ketiadaan coating itu dianggap sebagai isu pada lambung. Artinya lambung nggak mampu mencerna, karena itu kan residu dari proses pencernaan kan. Jadi kalau coatingnya tidak ada sama sekali, berarti proses pencernaan itu kan sangat sulit terjadi di lambung. Bisa mengikuti? Tapi kalau coatingnya terlalu tebal, itu menandakan bahwa di sana ada kelembaban yang terlalu tinggi. Kalau warnanya putih tebal, itu biasanya seperti kemarin ingus, warnanya lebih bening putih gitu, menandakan damp cold biasanya, kelembaban yang dingin. Tapi kalau coatingnya tebal dan warnanya sedikit kekuningan, itu biasanya menandakan damp heat. Kebayang gitu bagaimana proses untuk mencapainya? Masih belum jelas nih kemana arah yang dituju, tapi saya punya mimpi nih ke sana gitu. Saya mimpi suatu saat nanti saya mau punya istana gitu, tapi belum kebayang nih jalannya kemana. Artinya kan dia memiliki ide kan, sebuah mimpi, tetapi dia tidak memiliki mental clarity dan integration di sana untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Jadi kalau di situ kira-kira organ yang mana tuh?
dari proses tadi? Jantung. Kemudian jantung itu sudah menyediakan, oke, saya memiliki mimpi nih, di 5 tahun lagi saya mau punya mobil. Sudah jelas nih, saya punya pikiran 5 tahun lagi saya mau punya mobil. Jadi di sana disediakan pilihannya, apakah saya bekerja di sini ataukah saya cari pacar yang kaya ataukah saya tunggu warisan gitu. Jadi kan ada pilihan-pilihan tuh. Nah, usus halus itu menyediakan kita secara mental diberikan kemampuan untuk milah, oh nggak make sense kalau cari pacar yang kaya kok dapatnya kaya tapi tua mulu gitu, kok kayaknya nggak juga gitu kan. Nunggu warisan, orang tuanya masih muda, masih segar bugar, warisannya nggak mungkin. Jadi di situ diberikan kemampuan untuk memilah-milah yang mana yang logis, yang mana yang kira-kira bisa dieksekusi, dilakukan. Jadi itu disediakan oleh usus halus. Dan akhirnya oke, saya memutuskan untuk memilih ini. Saya memilih untuk memilih pacar yang kaya, nggak apa-apalah tua sedikit gitu kan. Jadi itu diberikan keputusan oleh gallbladder, empedu. Jadi pada saat dia sudah memilih itu, tiba-tiba kan dengar omong, ih pacarnya tua banget, pasti itu cuma cari duitnya aja, matre, kita langsung goyah gitu kan. Jadi di sana tidak disediakan keteguhan hati, berpegang, karena kan semua pilihan ada konsekuensi kan. Nah itu ginjal itu menyediakan willpower, kebulatan tekad. Jadi kalau kita misalnya sudah memutuskan itu, peduli amat gitu kan ibaratnya sama kata orang gitu. Make sense? Jadi bulet ya sebuah pengambilan keputusan gitu ya. Buntut-buntutnya ternyata solusinya adalah cari pacar yang kaya. Loh, salah. Oke. Sampai di situ apakah ada pertanyaan? Jadi pendek kok penjelasan usus halus, jadi saya buat sedikit lebih panjang biar nggak